Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawalia, NIM 1054211002619, kelompok 4, tutorial Basic Mechanism of Disease. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya, yaitu modul 1 diare. Adapun skenario-nya yaitu laki-laki 45 tahun dibawa ke puskesmas Tamalandrea jam 5 subuh karena muntah-muntah dan berak seperti air lebih dari 10 kali sejak tadi malam. Penderita terlihat lemas, mata cekung, mengantuk, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100/70 mm air raksa, nadi 120 kali per menit. Penderita berdomisili daerah kering yang sulit air. Adapun informasi lainnya yaitu riwayat penyakit tidak ada, pemeriksaan fisik, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100/70 mm air raksa, nadi 120 kali per menit. Pemeriksaan penunjangnya tidak ada. Bahasan diarenya yaitu yang pertama definisi, yang kedua etiologi, yang ketiga patomekanisme, yang keempat gejala, yang kelima diagnosis, dan yang keenam tata laksana. Adapun definisi dari diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Adapun etiologi dari diare yaitu diare disebabkan oleh infeksi, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lain. Infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, parasit. Bakteri contohnya yaitu Shigella, Salmonella, E. coli, Vibrio, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, dan Complicobacter aeromonas. Virus contohnya yaitu rotavirus, Norwalk plus Norwalk-like agent, dan adenovirus. Parasit contohnya yaitu protozoa, entamoeba, histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli, cacing perut, Ascaris, Trichuris, Strongyloides, jamur, dan Candida. Keracunan juga disebabkan oleh keracunan bahan-bahan kimia dan keracunan oleh racun yang dikandung dan diproduksi oleh jasad renik, ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Adapun patomekanisme terjadinya diare yaitu diare terjadi karena adanya infeksi pada mukosa usus besar dan ileum distal iritasi sehingga fungsi usus tidak optimal dan cairan tidak diabsorpsi dan feses menjadi encer. Fungsi usus yang tidak optimal juga menandakan adanya iritasi dengan adanya lendir. Cairan yang tidak diabsorpsi dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat menyebabkan lemas dan mata cekung. Dehidrasi dapat juga disebabkan oleh muntah karena sebagai respon pertahanan tubuh atas adanya infeksi pada saluran pencernaan. Adapun gejala klinisnya yaitu gejala umum yang pertama berak cair atau lembek dan sering adalah gejala khas diare. Yang kedua muntah, biasanya menyertai diare pada gastroenteritis akut. Yang ketiga demam dapat mendahului atau tidak mendahului gejala diare. Yang keempat gejala dehidrasi yaitu mata cekung, ketegangan kulit menurun, apatis, bahkan gelisah. Gejala spesifiknya yaitu yang pertama Vibrio cholera, diare hebat, warna tinja seperti cucian beras dan berbau amis, disentrifon, tinja berlendir dan berdarah. Penegakan diagnosisnya yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesisnya yaitu ditanyakan bagaimana keadaan umumnya seperti apa makanan terakhir yang dikonsumsi, bagaimana keadaan sanitasi atau jamban di lingkungan sekitar, apakah ada riwayat yang sama dengan pasien pada keluarga dan tetangga, apakah makanan dan minuman yang dikonsumsi telah matang atau tidak, apa riwayat obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien, apa riwayat pekerjaan dari pasien, apa tindakan yang telah dilakukan pasien sebelum berobat ke puskesmas. Adapun pemeriksaan fisiknya yaitu inspeksi.
Apakah terdapat mata yang cekung atau tidak? Palpasi, tubor menurun. Perkusi, hipertimpani. Auskultasi, hiperperistaltik. Adapun pemeriksaan penunjangnya yaitu pemeriksaan darah tepi lengkap, pemeriksaan tinja, pemeriksaan elektrolit serum, ureum, dan kreatinin, dan pemeriksaan urin. Adapun penata laksanaannya yaitu rehidrasi dengan cara memberikan oralit dan cairan infus, diet dengan minum minuman sari buah, teh, minuman tidak bergas, makanan mudah dicerna seperti pisang, nasi, keripik, dan menghindari mengkonsumsi susu sapi. Obat anti diare, obat yang mengeraskan tinja yaitu Attapulgite, obat antisekretorik, Hydracept, obat antimikroba, antibiotik golongan quinolone atau ciprofloxacin. Adapun edukasinya yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, penyediaan makanan yang higienis dan minuman yang bersih, menggunakan jamban untuk buang air besar, mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, memastikan lingkungan hidup yang sehat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.